Ya, selamat pagi sahabat MAC, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Senang sekali kita berjumpa kembali hari ini. Hadir di sini Pak Ustadz kita, Dr. Andian Parlindungan, luar biasa. Kita sering pagi ini ya, Ustadz ya. Ya. Hari ini kita akan diskusi tentang usaha yang syar'i, usaha yang Islami gitu ya, Ustadz. Ya. Jadi bagaimana Islam ini harus bisa orang-orang Islam harus bisa secara ekonomi mampu dan mandiri gitu ya. Karena sudah dicontohkan juga kalau tidak salah di zaman Rasulullah sahabat-sahabat juga berusaha ya Tan ya. Nah, bagaimana ini pandangan Ustaz tentang ini? Iya. Para pemirsa yang saya sayangi, saya hormati. Ya memang pada dasarnya semua usaha itu adalah baik. Pada dasarnya. Oh gitu ya. Pada dasarnya. Ya, betul. Nah tapi kemudian ada batasan. Batasannya itu adalah apakah usaha itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Oh begitu. Produk yang dijual itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Betul. Cara menjualnya bertentangan dengan syariat atau tidak. Oke. Iya kan? Iya, iya. Nah proses jual belinya itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Jadi sebetulnya mau bisnis apa? Mau bisnis rumah silakan, mau bisnis kue silakan, mau bisnis mobil silakan, mau bisnis simpan pinjam misalnya silakan, tidak ada masalah. Nah tapi misalnya dalam konteks simpan pinjam ada riba atau tidak? Nah itu yang menjadi kemudian harus berdasarkan kepada syariah. Iya, iya. Gitu ya. Berarti harus diperiksa dari dua halnya itu ya, Tati. Betul. Dari sisi produk jasanya, apakah itu barang yang halal atau tidak gitu. Kemudian prosesnya selaku melakukan transaksi itu dilakukan secara syar'i atau tidak. Betul. Gitu ya. Ya, nah, ya. kalau semua usaha itu berbasis syariat, artinya orang-orang melakukan itu sesuai dengan aturan hidup dia yang Islami tadi, maka itu yang membawa kepada keberkahan, Pak Nur. Oh, itu yang jadi kita bukan hanya pengen mendapatkan hasil, tapi bagaimana caranya hasil itu membawa keberkahan dalam hidup kita. Betul. Karena kan kemudian manfaat. Setelah kita dapatkan hasil, manfaatnya untuk apa? Betul. Nah, kalau digunakan untuk judi, haram lagi dong. Oh, digunakan untuk zina, walaupun mendapatkan betul. dari hasil yang halal, harus digunakan untuk yang halal. Betul. Untuk bayar uang sekolah anak, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, keluarga. Nah, itu yang disebut dengan berkah. Oh, jadi usaha itu akan menjadi besar, semakin besar, dan juga memiliki keberkahan. Bila mana dari proses awal hingga ke ujungnya, sampai penggunaan keuntungannya itu pun harus halal dengan cara-cara yang halal atau syar'i itu tadi, Pak ya. Nah, kalau usaha itu dilakukan dengan sesuai dengan aturan agama tadi, sampai kepada manfaatnya juga pun dirasakan ada nilai keberkahan di dalamnya, itu yang membuat orang berbahagia sebetulnya. Oh gitu. Jadi proses di dalam bisnisnya ini juga tidak boleh sembarangan ya, Ted ya. Karena itu akan menimbulkan juga mungkin ketidakberkahan atau gejolak atau perseteruan di antara para pemegang saham gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan, misalnya nanti bisnis ini sudah menghasilkan sebuah keuntungan kan. Nah, keberkahan itu kan harus di-create dengan bagaimana kita menggunakan hasil usaha ini untuk sebuah kegiatan-kegiatan yang manfaat di jalan Allah gitu ya. Nah, ini gimana pandangan Ustaz? Cara apa yang harus dilakukan oleh si pengusaha itu? Makanya dia harus luruskan niat. Dia luruskan niat. Kalau niat itu untuk memperkaya diri, maka saya yakin itu jauh dari keberkahan. Tapi kalau niatnya untuk manfaat, itu yang dekat dengan keberkahan. Dulu kiai saya Imam Zarkasi bilang, anak-anak saya nggak akan doakan kalian jadi orang kaya. Tapi saya doakan kalian banyak zakat, banyak infak, banyak sedekah, punya pesantren, punya panti asuhan. Udah pasti kaya. Betul. Udah pasti kaya. Betul, karena pembiayaannya pasti luar biasa besar kan. Nah, itu yang nilai manfaat itu yang sebetulnya membuat orang kaya. Tapi kalau orang menjadikan kaya sebagai tujuan, belum tentu ada manfaat di dalam kekayaan dia. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, dreamnya tuh dream untuk
kemaslahatan umat ya kan, bukan pengen oh ini nanti ada keuntungan, nanti saya bisa kaya raya. Oh enggak. Oh itu terlalu simpel ya kalau gitu ya. Enggak. Iya, Dan, iya. dan kalau kita kembali kepada Al-Quran, sebenarnya Al-Quran itu nyuruh kita jadi orang kaya. Islam itu nyuruh kita jadi orang kaya. Rukun Islamnya zakat. Ayat-ayat tentang sholat diiringi infak sedekah. Ada kewajiban pergi haji. Ada kewajiban nolong orang lain. Berarti kan sebetulnya kita disuruh kaya sebenarnya. Betul. Tapi tidak, Al-Quran mengatakan jadilah kamu orang kaya. Enggak. Karena kalau kaya jadi orientasi, belum tentu ada kemaslahatan umat di dalamnya. Iya. Nah, jadi kalau kita ingin berbisnis, niatlah karena Allah. Kalau kita ingin berbisnis, punyalah mimpi besar tadi. Big dream tadi. Apa dia? Bagaimana saya bisa bangun masjid, saya bisa bangun pesantren, saya bisa menolong orang yang lemah. Saya bisa memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan umat, memberi beasiswa bagi mahasiswa ya. Luar biasa. Nah Pak Ustadz, di dalam bisnis kan kita biasanya nggak sendirian ya. Karena kita memiliki sebuah keahlian, mungkin kita perlu orang lain untuk keahlian yang berbeda. Kita ahli operasional atau marketing, kita butuh orang atau partner yang mengerti keuangan gitu ya, atau mengerti teknik kalau kita bekerja di bidang properti misalnya. Nah, bagaimana memilih partner ini, Tat? Karena kan tiap-tiap orang beda-beda ya karakter dan kebiasaannya gitu. Saya kasih contoh gini, Pak. Kita ini kan berbeda latar belakang. Betul. Orang tua kita mendidik kita dengan cara berbeda. Lembaga pendidikan kita berbeda. Situasi lingkungan yang membentuk kita berbeda. Nah, otomatis kita ini juga belum tentu tidak sama. Betul. Untuk menyatukan kita itu sulit. Itu sunnatullah sebetulnya. Nah, tapi bagaimana kita mencari titik persamaan kita? Apa itu? Ya kita ini bisa saling melengkapi, kita bisa saling menyempurnakan. Betul. 5 jari ini kalau berdiri 4, satu nggak ada, betapa sulitnya. Nggak bisa menggenggam. Nggak bisa menggenggam. Mau jari yang manapun hilang, salah satu nggak bisa menggenggam. Artinya kita butuh orang lain. Betul. Nah, bagaimana mencari partner itu? Maka harus satu visi. Satu visi. Salah satunya, niat lo apa sih mau bisnis? Niat gue nih mau bisnis ini, niat lo apa? Nah kalau niat lo untuk kaya, niat gue untuk kemaslahatan umat, nggak ketemu kita. Kita satukan dulu visinya. Nah kalau kita satukan visinya, misinya kita satukan, maka kita bisa merumuskan langkah-langkahnya. Nah langkah-langkahnya perbedaan apapun, kalau disatukan oleh satu visi, satu misi, satu tujuan, satu harapan, apalagi big dream-nya dari adalah kemaslahatan umat. Wah itu luar biasa kan? Luar biasa. Waduh, banyak sekali nih kita dapatkan pagi ini. Ustaz, satu lagi nih, kalau kita di dalam berbisnis kan ibaratnya kehidupan, dia ada turun naiknya juga. Gitu ya. Nah, dalam kondisi sekarang kita tahu sendiri banyak pengusaha yang sedang mendapatkan banyak masalah. Apakah dia kesulitan pemasaran, dia tidak bisa buka toko atau bisnisnya secara leluasa, terus pengiriman barang, distribusi dan sebagainya juga tidak terlalu efektif gitu ya. Ini bagaimana ya? Karena barangkali kalau terlalu lama kondisi ini terjadi gitu kan, para pengusaha ini kemudian kehilangan momentum atau dia keburu kehabisan modal untuk bisa survive di dalam menjalankan usahanya. Kadang-kadang kecerdasan itu muncul di saat situasi terdesak. Begitu. Kecerdasan itu muncul di saat situasi terdesak. Nah, kalau dia bisa membangun usaha sampai 10 tahun, 15, 20 tahun dia sukses kemarin, maka harusnya itu kan menjadi sekolah kehidupan dia. Betul. Harusnya di saat situasi pandemi muncul kreativitas. Muncul kreativitas. Nah, apa itu? Lakukan pekerjaan yang sesuai, bisa kita rubah, yang sesuai dengan passion kita. Yang kedua, pekerjaan yang kita lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan di saat itu. Saya kasih contoh. Saya punya travel, Pak. Azkia Tours itu kan. Sekarang lagi sulit ya, umroh atau haji nggak bisa. Benar-benar tutup. Dan ada beberapa travel yang bangkrut. Ini tutup. Dan udah nggak sanggup menggaji karyawan sebetulnya dalam situasi kayak gini. Jangan kita pun nggak dapat apa-apa sudah. Betul. Nah, bagaimana merubah situasi itu, keadaan itu?
menyikapi keadaan itu, maka sekarang jual herbal, jual masker. Iya, Kenapa? iya, Karena iya. herbal masker itu dibutuhkan Yang pada saat saat ini. dibutuhkan saat ini, Nah, betul. tapi kalau bicara keuntungan ya, Betul, belum bisa betul. memenuhi target. Seolah-olah Ustadz berbisnis setback, betul? Iya, iya, Karena- iya. Karena masuk ke industri Iya. herbal ini baru Iya. saat ini kan, Iya. gitu kan. Nah, tetapi ini sebuah peluang juga ya Pak Ustadz Iya. ya, yang harus diniatkan, Iya. didoakan Iya. agar supaya juga membesar. Nah, Pak Nuk misalnya, Iya, iya. Pak Nuk tidak ada kegiatan yang sifatnya offline sekarang kan? Betul, Ya, betul. event Event berkurang jauh. Berkurang, ya bukan hanya Iya. berkurang, mungkin orang takut Iya, iya, bertemu dan lain. betul. Nah, kemudian kan kreativitas itu muncul bagaimana? Melalui kegiatan online, Betul, betul. webinar, Ya, Zoom, webinar, dan Zoom, gitu. lain-lain. Ya, ya. Nah, dan faktanya ternyata, alhamdulillah, Ya, nggak kebetulan berkurang kan meningkat, sebetulnya, ya. kebetulan meningkat. Betul, betul. Nah, artinya ketika kita terjebak dalam satu bisnis yang nggak mungkin berkembang karena situasi pandemi, Iya. dibutuhkan kreativitas di situ. Oke. Bagaimana tetap bertahan? Nah, niatnya apa? Niatnya bagaimana mempertahankan biar karyawan ini survive secara ekonomi, kan niat baik, kemaslahatan Betul, umat betul. lagi itu. Jadi tujuannya harus tujuan yang mulia ya kan, tujuan yang diridhoi oleh Allah, Iya. gitu kan. Baik Pak Ustadz, cukup menarik nih bincang-bincang kita hari ini. Tentu kita tidak pernah lupa untuk selalu berdoa dan berusaha ya Pak Ustadz. Iya. Karena apa namanya ini yang diperintahkan oleh Rasulullah juga bahwa Iya. di dalam ikhtiar harus ada selalu doa. Iya. Sehingga kita selalu tahu bahwa kita ini ada yang menggerakkan, ada yang Iya. menciptakan, Iya. ada yang mengendalikan kita, Iya. yaitu Allah Subhanahu wa Iya. taala. Ya, baik Pak Ustadz, kalau gitu Ya, terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya. Sahabat-sahabat MAC dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.